Pak Ketua. Ini sidang hari ini sidang apa? Ini sidang hari ini. Ini lokasi gugatan di Desa Petalasang. Apa dia bilang? Enggak. Sudah tadi malam. Pak Anies, Pak Waka, Pak Gatot, Pak Gatot sudah. Bisa. Yang mana di situ? Iya, selain juga ini jalanan yang punya. Ini menjadi sengketa. Iya. Ini aja. Ini ya. Ini saja depan tuh. Iya, yang di depan. Sampai di sini kan pagarnya tuh. Iya. Ini yang dipindah Pak Ketua. Ini kan tadinya klaim di depan. Nah pindah. Oh, kenapa bisa? Nggak tahu. Dia pindah. Alasannya apa nggak tahu. Sidang perdana atas gugatan Tanah Haji Yunggu di Desa Patalasang Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, dimensitv-news.com. Gugatan atas Tanah Haji Yunggu yang telah berjalan beberapa waktu dan telah melalui mediasi di kantor Desa Patalasang namun belum menemui titik terang, sehingga melangkah ke jalur hukum. Selanjutnya tergugat Haji Yunggu dan Haja Kera memberi kuasa kepada kantor pengacara, Amiruddin Lili SH, dan rekan sebagai kuasa hukum dalam menghadapi gugatan dari ahli waris Ida Wahyuni dan Malang, karena mereka mengklaim lokasi yang dihuni Haji Yunggu di Desa Patalasang, Kecamatan Labakang. Adapun pimpinan sidang perdana atas gugatan Ida Wahyuni dan Malang, Hakim Ketua Ariko Hasitanggang SHMKN. Hakim Anggota 1, Andi Ayu Atriani Said SH. Hakim Anggota 2, Titis Asrida SH, Panitera Pengganti, Muhammad Nasir SH, digelar di Pengadilan Negeri Pangkep, pada Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dalam tanggapannya, kuasa hukum tergugat menegaskan perlunya membuktikan asumsi penggugat terkait lokasi klien mereka. Mereka menyebut ATR BPN Pangkep tidak memberikan klarifikasi terkait keberadaan tanah tersebut pada sertifikat penggugat. Pernyataan Kepala ATR BPN Pangkep, Taufik, menambahkan ketidakpastian hukum terkait sertifikat atas nama Haji Musa di lokasi tergugat. Meskipun ada klaim, pemeriksaan lokasi belum memberikan kepastian hukum terkait sertifikat tersebut. Kendala muncul dalam proses mediasi, di mana hanya satu sertifikat dapat disajikan sebagai bukti, dan dokumen warka-warka dari tahun 80-an sulit ditemukan. Kepala Seksi Survei Pemetaan BPN, Dedi Rahmat Sukarya, menyoroti kurangnya dokumen penertiban tahun 1981 untuk memastikan lokasi tanah Haji Musa. Kuasa hukum Haji Yunggu dan Haja Kera, Amiruddin Lili SH, berharap pihak ATR BPN Pangkep konsisten sebagai saksi di persidangan. Mereka menekankan pentingnya kesesuaian antara pernyataan pihak ATR BPN dan fakta yang mereka sampaikan. Dalam sidang perdana ini, Hakim Ketua Ariko Hasitanggang SH, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak sebelum masuk persidangan untuk dilakukan mediasi, sesuai Permen Nomor 1 Tahun 2016, berbunyi bahwa sejak perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan proses mediasi, yang dipimpin oleh mediator dari pengadilan atau dari luar pengadilan yang diinginkan oleh para pihak, untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Dalam hal ini disepakati dari kedua belah pihak meminta mediator hakim pengadilan dalam mediasi tersebut. Menunggu hasil mediasi menutup babak awal dari perkara dugaan melawan hukum tersebut. Tetap pantau berita ini untuk perkembangan lebih lanjut. Ini sidang hari ini sidang apa? Jadi hari ini adalah sidang perdana Iya. terkait gugatan yang diajukan oleh salah satu ahli waris yang mengaku mengklaim lokasi yang ditempati oleh klien kami. Lokasinya di mana? Lokasinya di desa apa ya? Palangga. Patalasa. Patalasa. Desa Patalasa. Petalasang, iya. Kecamatan Labakang. Labakang. Ya, jadi Desa Palangga, Patalasa, Kecamatan Patalasa. Dalam hal ini klien kita ini sebagai apa, Pak? Jadi
dalam gugatan ini Iya. klien saya berdiri sebagai tergugat. Ya, kebetulan klien kami prinsipalnya suami istri dan digugat dua-dua. Jadi tergugat satu, tergugat dua. Langkah apa yang akan ini dilakukan ke depannya dalam hal memenangkan nanti ini, Pak, dari gugatan? Jadi perlu saya garis bawahi ya. Iya. Jadi dalam proses persidangan saya tidak boleh berbicara terkait soal menang. Iya. Karena dalam persidangan kita berbicara data dan fakta. Apalagi ini terkait gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, bicara terkait gugatan perbuatan melawan hukum berarti kita sebagai pihak tergugat itu harus mampu mempertahankan apa yang kita kuasai, apa yang kita dalilkan sebagai senjata untuk bertahan. Begitu pula sebaliknya, buat penggugat harus mampu dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya, seperti itu. Betul ya. Pak pengacara, ini kan dari pihak penggugat mengklaim bahwasannya sertifikat itu adalah masuk dalam objek tergugat kita sebagai klien kita. Tetapi ternyata dari pihak BPN tidak menggunakan itu. Artinya objek yang disampaikan yang mengklaim itu adalah produk BPN, kepala BPN sendiri itu membantah itu. Bagaimana komentarnya Bapak selaku PH? Nah, inilah yang perlu kami buktikan terkait asumsi pihak penggugat yang mengklaim lokasi prinsipal kami berada di lokasi objek sertifikat yang penggugat miliki. Berbicara tentang lokasi, itu sesuai yang kita sampaikan tadi bahwa pihak BPN sendiri tidak membenarkan atau tidak berani memberikan statement bahwa lokasi yang ditunjuk oleh penggugat itu adalah benar berada di lokasi sertifikatnya, karena terkait penunjukan lokasi memang harus dibuktikan dengan penunjukan dari BPN. Jadi harus dibuktikan secara data dan secara faktanya seperti apa. Jangan sampai dia punya sertifikat tapi objek yang ditunjuk bukan di objek yang berada dalam sertifikat tersebut. Ini yang harus kita buktikan. Ya, yang digugat itu kan objek ya. Tapi secara fakta dan data yang disampaikan oleh BPN itu sudah jelas Pak, tidak sesuai dengan objek dan tidak sesuai dengan nilai dan ukuran sesuai dengan sertifikat penggugat, dan itu tidak masuk dalam objek. Nah, apa yang ingin disampaikan Bapak selaku PH daripada klien? Nah, kalau memang benar sudah ada statement seperti itu dari pihak BPN, maka statement itu tentu kami sangat butuhkan untuk membuktikan bahwa benar lokasi yang dimaksud oleh pihak penggugat itu bukan berada di lokasi objek yang dimaksud dalam perkara OKO, seperti itu. Dan secara etikat baik tentu kami sangat berharap pihak BPN dapat menjadi saksi dalam persidangan nanti. Terima kasih. Mungkin terakhir dari saya, Pak PH, BPN sudah memastikan bahwasannya apa yang dikatakan BPN itu sudah dibantah yang disampaikan oleh pihak tergugat terkait dengan mengklaim sertifikat atas nama Haji Musa yang dimana luas tanah hanya 5.300 sekian, tetapi dia mengklaim sekitar 7.000. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu dibantah oleh BPN. Pak, penegasannya Bapak selaku PH-nya itu apa penegasannya terhadap teman-teman media? Nah, penegasan atau bantahan BPN ini yang seperti itu, itulah yang kami harapkan, dan penegasan itu atau pernyataan itu harus dibuktikan di depan persidangan, karena apa yang saya faktakan dalam dan dalilkan dalam sebuah jawaban itu harus sesuai dengan saksi-saksi fakta, harus dikuatkan. Jadi antara data dan saksi itu harus saling menguatkan, Pak. Semoga BPN dalam hal ini bisa konsisten dengan pernyataan awal yang diberikan ke rekan-rekan media. Nah, BPN kan sudah berbicara di depan media Pak, dan secara tegas. Jika nanti suatu saat BPN berubah apa yang dia sampaikan, bagaimana pendapat Pak pengacara? Berarti pihak BPN itu secara langsung melanggar kode etik, ya, karena sudah melanggar pernyataan sendiri. Seperti ini. Nama lengkap Pak? Siap. Nama lengkap? Oke. Nama lengkapnya? Nama lengkap? Amiruddin Lili, sarjana hukum. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak. Liputan
Haji Suhidin, Kepala Biro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com, inspirasi membangun daerah.